Shalom, jumpa lagi di channel video Bu Eli pada bahasan seri kimia organik. Kali ini Bu Eli akan membahas tentang salah satu materi kimia organik di soal POSI ya. Terima kasih sahabat kimia sudah subscribe, like, share, dan komen. Silakan di-share video ini supaya semakin bermanfaat bagi para pengunjung. Nah, di salah satu soal POSI ya, Pekan Olimpiade Sains Indonesia, POSI ya, ini pemanasan sebelum OSN ya. Di situ ada di nomor 43 soal seperti ini ya. Untuk membahas, bisa mengerjakan dengan benar, memilih jawaban dengan benar pada soal 43, kita perlu tahu materinya ya. Ternyata di soal 43 ini karena kita lihat di sini reagennya adalah O3. O3 ini ozon dengan dimetil sulfida DMS ya. Maka kita perlu tahu bahwa ini clue bahwa reaksi di nomor 43 itu adalah reaksi ozonolisis. Jadi pada video kali ini Bu Eli akan membahas tentang materi ozonolisis pada alkena yang nanti kita kembangkan sedikit ke alkuna. Nah, kedua alkena maupun alkuna ini mengalami ozonolisis melewati dua jalur, bisa melalui jalur reduksi maupun bisa melalui jalur oksidasi. Nah, sahabat kimia, bagaimana cara mengerjakan soal nomor 43? Ini adalah ozonolisis. Kalau kita sudah mengetahui konsepnya ya, sebetulnya ini gampang saja ya sahabat kimia, karena kita tinggal membedah ya di bagian yang ada alkenanya ya, meskipun sebenarnya ini terjadi pada alkena bisa jadi saja alkena siklik ya. Namun di sini di soal ini diberi alkena yang terintegrasi begitu dengan karbon. Meski demikian, reaksi yang pada bagian ini saja alkena inilah yang terjadi reaksi ozonolisis. Nah, sahabat kimia, O3 ini reagennya dan dimetil sulfida ini juga reagennya. Ya, ini reagen khas pada reaksi ozonolisis lewat jalur reduksi. Jadi kalau kita melihat DMS M2 dimetil sulfida ini adalah jalur reduksi. Nah, sebelum kita membahas ini sahabat kimia ya, ini kan ini opsinya nih, kita memilih apa? Nah, sebelum membahas ini, Bu Eli akan menuju ke teori dulu ya, sahabat kimia, karena bagaimanapun juga penguasaan konsep teori itu harus ya, karena organik itu belajarnya itu sangat luas, kemudian materinya sangat banyak, jadi kita perlu memetakan ya, kalau materi ozonolisis apa, clue-nya apa, kemudian key points-nya apa, highlight-nya ada di mana, itu kita perlu pahami ya. Kalau reaksi yang B, C, D, dan seterusnya itu apa ya, kali ini kita fokus di ozonolisis saja dulu ya. Umumnya terjadi pada alkena yang tersubstitusi, jadi alkenanya itu tersubstitusi ya sahabat kimia, bukan alkena yang simetris, umumnya tersubstitusi, namun juga bisa pada alkuna. Nah, syarat umum sebenarnya alkena tersubstitusi ini ya itu memiliki yang namanya H-vinyl ya. Kalau kita bicara tentang vinil, vinil itu sinonim dari alkena ya atau olefin ya seperti itu. Vinil itu alkena ya itu etena seperti ini ya. Jadi ini vinil nih seperti ini ya. Vinil, olefin ya, alkena ya. Atau gambarnya struktur molekulnya sih sebetulnya C2 gitu, ethene. Lalu nanti produk dari ozonolisis itu adalah bisa aldehid, bisa keton, atau bahkan keduanya aldehid dan keton. Intinya ini merupakan produk senyawa karbonil. Nah, mekanismenya ini sebenarnya mekanismenya complicated, tetapi kita tidak perlu dalam mengerjakan soal itu tidak perlu sampai menulis mekanisme secara lengkap ya, karena soalnya itu kan pilihan ganda. Jadi kita coret-coretannya itu singkat saja, karena untuk membahas ozonolisis, mengetahui produk dari ozonolisis itu bahasannya kuncinya hanya pada cari bagian alkena yang lalu mengalami cleavage ya. Cleavage ini adalah pemecahan ikatan rangkapnya. Jadi kalau kita belajar secara lengkap, maka pada tahap 1 itu terjadi oksidasi cleavage C rangkap menjadi ozonida ya. Kemudian reduksi ozonidanya oleh dimetil sulfida atau DMS ya 3S ini menjadi senyawa karbonil, yaitu bisa aldehid, bisa keton, atau bahkan keduanya ya. Seperti itu sahabat kimia ya.
Nah, nanti Bu Eli akan tunjukkan nih mana yang disebut sangat lemah. Nih, jalur reduksi dulu ya. Jalur reduksi untuk ozonolisis dari alkena tadi ya. Kita lihat, kan syaratnya tadi adalah alkena ini harus tersubstitusi. Artinya si C2, si vinilik ini namanya vinilik ya sahabat kimia C1 C2 itu punya tersubstitusi oleh R1, R2, R3 dan ada eh, H-finiliknya. Jadi umumnya clue-nya itu ada di sini, di H-finilik. Ini yang disebut H yang nempel pada etena, pada finiliknya, makanya H-finilik ya. Ketika ini bereaksi pada tahap pertama itu dengan ozon, pada suhu rendah ozon ya, ozon itu O3 ya. Maka di sini terjadi ozonida. Ini senyawa intermediate ya. Perjalanan mekanisme dari sini dari alkenanya dengan ozon menghasilkan ozonida ya. Ini cukup complicated mekanismenya. Nah, kemudian baru dari ozonida itu nanti akan menghasilkan keton dan aldehid. Kalau kita lihat polanya, bagian yang tersubstitusi, substituen R1, R2-nya ada di sini, kemudian ini ada CO-nya, kemudian ini R3-nya ya di sebelah sini dan H-finiliknya ada di sini. Nah, jadi dari sini sebenarnya kita sudah tahu bahwa yang namanya alkena pada bagian rangkapnya itu kita belah saja ya sahabat kimia di posisi ini. Posisi ini kita belah itu yang namanya disebut dengan uh, cleavage dari ozon ya, ozon yang melakukan cleavage pada ikatan rangkap sehingga terbentuklah dua senyawa karbonil ya. Nah, senyawa kenapa disebut jalur reduksi? Karena di sini menggunakan reduktor ya. Reduktor yang digunakan itu umumnya adalah dimetil sulfida atau bisa zinc dengan suasana asam lemah CH3COH ya, seperti itu sobat kimia. Nah, secara lengkap lagi kita lihat ya. Kalau jalurnya reduksi ya, maka di sini alkenanya ini pertama tahap satu dengan ozon dulu untuk memecahkan ini ya, kemudian baru direduksi menghasilkan keton dan aldehid atau keduanya. Jadi kita melihat pada umumnya reduksi agentnya atau reduktornya itu adalah DMS ya atau zinc dengan asam, bisa asam kuat atau asam lemah. Nah, dia akan memecahkan akan memutuskan dari ikatan C olefin ya, etena ini, C etena, C rangkap 2, cair rangkap 2 ini bicara pada alkena dulu ya sahabat kimia. Ini Bu Eli sedang bicara di alkena dulu. Jadi C yang namanya alkena itu kan punya ikatan rangkap 2 ya sahabat kimia dan rangkap 2 itu untuk etena itu ada V, ada sigma. Ya kan seperti ini ya, sahabat kimia ya. Ini pasti ada elektron V-nya dan elektron sigmanya. Nah, yang dipecah itu elektron V-nya. Sehingga menghasilkan dua gugus karbonil dengan uh, atom oksigen yang berasal dari ozon ya. Kemudian yang dipecah ini juga C dari sigmanya juga. Kalau ini V, ini sigmanya ya. Salah satunya seperti itu ya. Nah, lalu di sini terbentuklah ikatan baru yaitu CO ya. COV itu maksudnya yang ada V itu kalau misalnya dia karbonil pun karbonil ya bukan etena saja ya. Ini juga ada ikatan elektron V-nya yang satu V, kalau ada rangkap dua pasti yang satu V, yang satu sigma meskipun dijumpai pada karbonilnya sehingga di sini ditulis ada COV pada keton, ini yang ini keton dan ada COV pada aldehid ya. Kemudian ada CO sigma ya. CO sigmanya mestinya juga pada keton maupun pada aldehid. Seperti itu sahabat kimia ya. Nah, sekarang kita lihat peran dari ozon ya. Ozon itu adalah molekul yang reaktif ya. Kenapa? Ozon karena dia itu bisa melakukan resonansi ya. Posisi resonansi itu adalah posisi elektron V yang bisa berpindah ke ikatan sebelahnya, ke atom sebelahnya. Jadi kalau yang di sebelah sini rangkap 2, dia akan pindah ke sebelah sini. Nih ya. Nah, pada saat pindah, maka dia akan meninggalkan muatan-muatan parsial. Jadi kalau posisi ozon seperti ini ya, oksigen itu punya
dua ikatan kovalen. Nah, ketika tiga ikatan kovalen, maka oksigen yang di sebelah sini akan bermuatan parsial positif ya. Sementara yang di sebelah sini kan dia ikatannya satu ya. Padahal kalau normal dia dua. Dia harus dua ikatan kovalen menurut teori oktetnya karena dia ada golongan 6A. Nah, tapi ketika tiga dia jadi plus, ketika dia satu maka dia jadi min ya. Nah, saat dia pindah ke sini maka gantian ya, ini min di sebelah sini plus di sebelah sini. Artinya dengan posisi resonansi dari elektron V yang bisa beresonansi itu, ingat ya, elektron V-nya ya, dari elektron V-nya yang bisa pindah posisi ya, sama seperti terjadi pada benzena seperti itu ya. Maka ini menyebabkan si ozon itu reaktif ya dan bisa melakukan mekanisme seperti ini. Nah, ini yang Bu Eli sebut bahwa mekanisme pada ozonolisis secara lengkap itu complicated. Tapi kita tidak perlu mengerjakan secara lengkap ini kalau soalnya hanya diminta soal pilihan ganda dan memilih-milih ya. Tetapi dasar berpikirnya harus tetap dimulai dari sini. Kita lihat ya pada tahap 1 itu sikloadisi. Bagaimana pembentukan senyawa siklik ya, ini pada alkena tersubstitusinya dengan ozon. Jadi ozon ini perannya itu adalah dengan kemampuannya melakukan apa tadi, resonansi ya, resonansi itu, maka elektron V-nya itu akan menangkap bagian oksigen yang lebih lebih positif di sini ya. Nah, seperti ini. Dan seterusnya sehingga terbentuklah ini posisi serah terima elektronnya ya, memecah C rangkap 2 yang V, kemudian membentuk CO yang sigma. Kalau tunggal itu sigma. Kalau ikatan tunggal ini kan C ya. Ini C ya, sahabat kimia, ini C nih. Ini C. Ini C. Jadi ini CO ini sigmanya di situ ya. Ini namanya molozonida ya. Molozonida itu sangat tidak stabil. Kemudian terjadi pembalikan sikloadisi yang tadi sudah terbentuk ya. Sikloadisi molozonida ini sehingga terbentuklah ya ini, yang satu aldehid, yang satu adalah karbonil oksida. Ya, ini masih posisi karbonil oksida karena satu dari atom oksigennya masih ketinggalan ya. Nah, kemudian step 3 dari sikloadisi yang ini ya, ini satu dapat yang ini masih ketinggalan di karbonil oksidanya. Nah, di sana baru terbentuk ozonida. Ozonida itu ternyata ada di tahap 3. Jadi sebelum ozonida itu ada molozonida ya. Nah, inilah ozonida ya, calon dari yang bisa direduksi oleh reduktor tadi. Jadi sebenarnya proses reduksinya itu tidak langsung, tetapi melewati jalur pembentukan molozonida dulu ya. Nah, seperti itu, dan kondisinya adalah pada suhu rendah. Kadang-kadang pertanyaan untuk keadaan reaksi itu juga ditanyakan. Misalnya suhunya berapa, tekanannya berapa, dan ini suhunya dijaga rendah ya supaya bisa melakukan reaksi reduksi. Dan bagaimana reaksi reduksinya dari ozonida ini ya, sahabat kimia, ini nanti akan terbentuklah dengan reduksi DMS akan terbentuklah keton dan aldehid ya. Ini seperti ini. Ya, jadi di sini sebenarnya ada DMS atau ada zinc dan asam asetat ya. Dari sini ke sini. Nah, secara sederhana ya, ingat pada bagian di mana di sana ada C rangkap 2 pada alkenanya, yang alkena yang mengalami substitusi itu tadi. Kemudian disitulah akan dipecah ya, menghasilkan senyawa karbonil sebanyak 2 ya. Kita nanti akan berlatih sehingga lebih jelas. Nah, sekarang kita ke jalur oksidasi ya. Jalur oksidasi yang alkena itu sama terjadi pada alkena yang tersubstitusi dengan ciri khas umumnya ada hafinilik. Ini hafinilik ya. Namanya hafinilik karena hidrogen ini hafinilik karena dia terikat pada karbon rangkap 2 atau karbon vinil. Namanya memang karbon vinil ya. Dengan ozon, kemudian tadi jalurnya secara lengkap ada molozonida dan seterusnya sampai terbentuklah ozonida ya, seperti ini. Dan
pada saat digunakan, dilanjutkan menggunakan oksidator, oksidator itu ciri khasnya adalah atom-atomnya banyak ya. Misalnya H2O2, KMNO4, K2CrO4, ya, K2Cr2O7 dan seterusnya ya. Ketika oksigennya banyak itu salah satu ciri khas dari oksidator. Makin banyak oksigennya, maka oksidatornya makin strong gitu ya. Nah, ketika digunakan H2O2 dan atau KMNO4 ya, mestinya ini biasanya dalam sedikit suasana asam, maka cleavage-nya terjadi pada bagian ini juga ya, pada bagian ini, pada bagian rangkap dua ini si ozonidanya mengalami mekanisme dengan oksidatornya menghasilkan dua senyawa karbonil ya, yang satu ton ya, karena ini ikut R1, ini R2, kemudian ini R3 sebelah sini dan ada H. Nah, ingat H yang tadinya kalau di jalur reduksi itu tetap H ya, jadi ada aldehidnya. Nah, di sini aldehid itu lanjut mengalami oksidasi. Karena kita tahu ya, oksidasi dari aldehida itu akan menghasilkan apa? Menghasilkan asam karboksilat. Jadi posisi H finilik itu akan menjadi asam karboksilat. H finilik ini calon terbentuknya asam karboksilat. Ya, seperti itu. Jadi H finilik ini akan menjadi OH. Jadi ini posisi dari asam karboksilatnya. Itu yang membedakan jalur reduksi maupun jalur oksidasi. Ini Bu Eli kembangkan di jalur oksidasi ya, sahabat kimia, dari soal nomor 43 tadi. Nah, ini kita lihat lagi ya. Ini sama dengan di atas. Jadi ingat di sini clue-nya ada H finiliknya, kemudian alkenanya tersubstitusi, kemudian ada ozon sebagai langkah awal untuk mengcleavage dari ikatan rangkap duanya ini, elektron V-nya ya. Kemudian di sana baru dilanjutkan apakah menggunakan reduktor atau oksidator. Kalau menggunakan oksidator ya, artinya di sana ada KMNO4 atau bisa saja H2O2 sehingga terbentuklah ton dan tidak aldehid ya. Tetapi aldehidnya dilanjutkan menjadi asam karboksilat ya. Di sini ada RCOOH. RCOOH ini adalah asam karboksilat ya. Oksidasi H finilik yang akan menjadi, ingat ini clue ya. H finilik akan menjadi gugus dari OH asam karboksilat, yaitu gugusnya maksudnya adalah OH-nya. OH dari asam karboksilatnya ya, seperti itu ya sahabat kimia. Nah, ini contoh ya. Misalnya di sini alkenaster substitusinya adalah ini ada metil, metil, metil. Pokoknya dia ada substituennya dan satunya finilik. Nah, ini secara mudah ya, secara mudah kalau kita sudah tahu tadi mekanismenya ya, tidak perlu kita buat complicated seperti itu. Kita langsung pecah jadi dua di sini. Nah, ketika pecah jadi dua, lalu masuklah oksigen dari ozon ini. Nah, karena kita menggunakan H2O2, ini adalah oksidator. Berarti nanti yang terbentuk adalah tidak aldehid tetapi asam karboksilat ya, oksidator. Jadi ada asam karboksilat, artinya di H finiliknya itu tambahkan aja oksigen ya. Nah, sehingga menghasilkan RCOOH ini asam etanoat ya, atau asam asetat. Sementara ini 1 2 3 2 propanon alias 2 propanon itu aseton ya. Nah, seperti itu ya sobat kimia, sudah tahu ya clue-nya ya. Kita lihat satu alkenanya tersubstitusi, kemudian kalau bisa muncul H finiliknya meskipun tidak harus seperti itu, tapi regennya itu sudah pasti ada ozon. Makanya ini namanya ozonolisis. Dan yang kedua, setelah ada ozon, tahap 1, tahap berikutnya bisa reduktor, DMS atau zinc dengan asam, dan kalau oksidator itu umumnya H2O2 atau KMNO4 ya. Lalu bagaimana cara membuat produknya? Cleavage pada bagian ikatan rangkap V yang ada pada alkena ini. Kita memecah ikatan elektron V-nya seperti ini. Ya, ini posisi ini, sehingga taruh aja oksigennya di sebelah sini satu, yang ini yang ngadep ke sana itu oksigen satu, tapi ingat
Kalau oksidator atau reaksi oksidasi, maka H-nya tidak sebagai aldehid, tetapi H-nya tambahkan atom oksigen. Artinya aldehid akan dioksidasi lebih lanjut menghasilkan asam karboksilat. Nah, sekarang kita kembali lagi ya ke alkena siklik ya. Bu Eli mau kembangin di alkena siklik. Alkena siklik pun mengalami proses yang sama. Cuma trik ya, tolong beri nomor. Beri nomor pada atom karbonnya supaya kita bisa tahu produknya itu lebih jelas membuat produk ya. Jadi kalau di sini ada rangkap, kemudian di sini ada metil, tentu nomor duanya akan nomor satunya akan dimulai dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Lalu ada ozon. Ini berarti ozonolisis. Yang kedua ada DMS. Oh, ini berarti jalur reduksi ya. Kalau jalur reduksi nanti akan dihasilkan keton dan aldehid atau salah satunya atau keduanya. Nah, karena kita sudah punya trik tadi ya, sahabat kimia, kita langsung cleavage di sebelah sini. Cleavage sebelah sini ya saja ya. Nih, sebelah sini, sehingga ketika ini dipecah elektron V-nya, maka udah tambahkan aja oksigen satu di sini, yang satu di sebelah sini. Nah, supaya kita tahu posisinya, ini alkena siklik itu menjadi alifatik, ya, menjadi terbuka ya. Tuh, jadi putus ikatannya. Maka tampilkan aja nomornya. Di sini 1, 6, 5, 4, 3, 2 dan di posisi nomor 2 itu ada karbonilnya. Artinya posisi karbonilnya ada di mana? Di atom C nomor 1 dan atom C nomor 2 ya. Jadi ini salah satu cara bagaimana mengubah alkena yang siklik menjadi tidak siklik alias menjadi lurus, berantai lurus alifatik, tetapi di sini uniknya adalah punya dua gugus karbonil dalam satu senyawa. Seperti itu ya sahabat kimia untuk jalur apa reduksi dengan ciri khas di sana muncul reducing agent atau reduktornya itu CH3 2S atau ini ya. Ini namanya DMS, dimetil sulfida, sering disingkat seperti itu. Nah, ini juga ya. Jadi ozonolisis itu ingat memecah secara mudah. Kalau kita udah tahu konsepnya, kita dengan yakin udah aja kita posisi kita perhatiannya kita ke sini ya. Jadi ada alkena seperti ini siklik, kemudian ada ozonnya dan di sana ada zinc HCl. Oke, boleh atau zinc CH3COH juga boleh ya. Bisa ini atau ini. Jadi kalau CH3COH itu asam lemah, HCl mungkin itu HCl disukai karena asam kuat sehingga membuat reaksi jauh lebih cepat ya. Nah, ketika ini di cleavage ya oleh reaksi mekanisme ini di sini, nah dibagi ini ya udah ya, akhirnya apa? Terbuka, bukan terbuka, maksudnya terputus ya. Kalau ini posisinya sih masih tetap tertutup ya jalurnya seperti ini karena dia itu ada dua cincin seperti itu, sehingga rangkapnya itu jadi ke sini sama ke sini ya. Bu, bagaimana jika menggambarnya ke dalam? Kalau ke dalam sempit ya, sahabat kimia. Jadi kita menggambarnya ke arah luar saja ya. Seperti itu sahabat kimia, apa? Ini adalah jalur reduksi ya. Jalur reduksi tidak menghasilkan asam karboksilat. Taunya dari mana? Cluenya ini. Di tahap keduanya itu ada reduktornya ya. Oke, bagaimana yang ini sahabat kimia? Yang seperti ini juga secara mudah ingat tolong diberi nomor ya. C1, 2, 3, 4, 5. Ini siklo di ena tapi pada siklo ya. Siklo oktadiena. Siklo oktadiena ya. Karena ini menggunakan ini ada ozonnya, ini DMS. Oh, ini berarti reaksinya adalah reduksi yang terjadi pada suasana suhu rendah ya. Nah, lalu kita cleavage di sini aja ya. Sehingga kalau kita cleavage di sini, sahabat kimia tinggal membuat saja ya. Oke, ini lebih. Nah, jadi Bu Eli buatkan seperti ini. Ini kita tinggal kasih O. Kita ikuti saja. Nah, ini kasih O ya. Lalu karena di sini ada O, ini C-nya 1 dong. 1, 8, 7, 6 ya 1. Dan di sini 1, 2, 3.
2, 3. Mestinya di sini ada H ya, sahabat kimia ya. 1, 2, 3 ini ada H. Nah, berarti 1, 2, 3. Tentunya ini berarti aldehid nih di sini ya. Lalu bagaimana yang sampingnya? Kita buat aja berarti senyapnya 2 ya. Ini kita tambahkan oh di sini seperti itu. Nah, sahabat kimia, ini juga mestinya ada H karena satu karbon ingat ikatannya adalah ikatan 4 4 ikatan kovalen. Oksigen diberi 2 PEP ya, sahabat kimia ya. Jadi ini posisinya aldehid 1, 2, 3, 4 ya. Ini aldehid. Kemudian kalau sahabat kimia mau melengkapi, berarti ya oke, ini H, H seperti itu ya. Ini H, ini H, ini H. Kalau mau melengkapi H, H, H. Nah, yang membuat kita yakin ini senyawa apa? Karena ada ininya, gugus ini. Ini adalah apa? Gugus aldehida. Berarti reduksi. Ini betul-betul reaksi reduksi ya, sahabat kimia ya. Reduksi karena menggunakan dimetil sulfida ya. Untuk alkena siklik bisa lepas sikliknya menjadi alifatik alias tidak siklik. Nah, bagaimana dengan ini ya, sahabat kimia silakan berlatih ya. Ini posisi perhatian kita itu tetap ya, sahabat kimia itu pada bagian yang rangkap. Gimana kalau rangkapnya 2? Ya, bisa ya. Ini cleavage-nya di sana ya. Coba silahkan dilatih. Ini hasilnya apa ya, seperti itu. Tentunya akan menghasilkan lebih banyak fragmen, potongan ya. Nah, lalu bagaimana dengan ini ya, sahabat kimia bisa latihan. Oh ya, kita perlu perhatikan posisi ininya. Ini reduktor, berarti apa? Reduksi. Kalau reduksi, berarti ada aldehidnya ya. Atau ada ketonnya, atau bahkan ada keduanya. Ini juga posisi reduktor, berarti ini adalah reduksi. Cleavage di sebelah mana? Cleavage di sebelah sini ya. Nah, seperti itu. Nah, ini ozon juga ada DMS ya. Ini reduksi. Sahabat kimia bisa berlatih, ini cleavage ada di mana? Nah, tinggal dikasih oksigen ke sana, oksigen ke sini ya. Selama itu apa? Reduksi dan tidak ada asam karboksilat. Nah, sekarang yang alkuna lagi ya, kita latihan lagi. Untuk ozonolisis alkuna, clue-nya adalah karena namanya juga alkuna ya. Alkuna itu em, punya ikatan rangkap 3. Kalau rangkap 3 itu maksudnya 2 V dan 1 sigma. Jadi ini lebih reaktif dari alkena ya. Ini akan dikonversi menjadi asam karboksilat melalui pasti ozon karena namanya ozonolisis ya. Kemudian di sini ada air dan maksudnya ini H2O2. Maksud Bu Eli ini H2O2 ya, ini H2O2 atau bukan air ya, H2O2 atau bisa menggunakan strong oxidizing agent KMNO4 atau bahkan yang lainnya CrO3 ya dan seterusnya. Yang penting pilihlah oksigen yang banyak. Jumlah oksigennya banyak dalam molekul itu. K2CrO7 atau K2CrO4 ya. Nah, atau MnO2 ya. Nah, ketika ini mengalami reaksi oksidasi ya, ini akan menghasilkan COOH2 yang karena ini cleavage-nya ada di posisi ini. Di sini ya sahabat kimia tinggal memberi OOH. Kemudian di sini CH3, C, ini CH3, ini C ya, ini C kan ya. Kemudian diberi OOH. Baik. Nah, ada yang unik, tolong diingat ya. Suatu saat kita akan menjumpai yang disebut dengan Alkuna punya terminal. Ingat, ingat. Alkuna tapi punya terminal. Ini terminalnya. Kalau punya terminal, artinya si rangkap 2-nya ya, rangkap 3-nya, rangkap 3 dari Alkuna itu ujungnya langsung H gitu. Itu namanya terminal ya. Maka nanti melalui reaksi ini H2O2 ya. O3 dan H2O2 ini kan oksidator.
Maka cleavage yang terjadi di sini ya, udah jelas yang satu kasihkan aja. Ini OH, kemudian kasih aja COOH. Ini langsung kasih uh, OOH ya, COH. Maksudnya asam karboksilat terbentuk satu di sini. Kemudian yang satu, ini jangan dikasih COOH, tetapi di sini akan terbentuk ya, langsung menjadi CO2. Jadi akan dihasilkan karbon dioksida. Karbon dioksida sebagai hasil dari lanjutan reaksi oksidasi pada alkuna yang terminal ya, yang CH. Jadi H-nya ini kan harusnya jadi OH nih ya, tetapi H-nya ini ternyata dia akan menghasilkan CO2, CO2 ya sahabat kimia ya. Karena di sini ada OH-nya malah pergi ke sebelah sini ya. Nah, seperti itu. Pokoknya diingat, kalau bertemu dengan ikatan rangkap tiga yang ujungnya adalah hanya terminalnya, terminal itu berarti sudah selesai ya, tidak ada substituen yang lain, jadi langsung H. Maka di posisi CH ini langsung aja diberi CO2 ya. Seperti itu ya sahabat kimia, Bu Eli punya latihan mandiri ya. Sekarang sudah tahu apa clue-nya, artinya kita memperhatikan bahwa ketika sebuah reaksi itu ada regennya. Regennya adalah ozon pada tahap pertama. Kemudian di sana muncul M2S, CMS, berarti ini reaksi reduksi ya. Berarti ini adalah reaksi reduksi dari yang namanya ozonolisis ya. Dan kalau produknya seperti ini, sahabat kimia bisa ya, bisa apa namanya, memperkirakan dan membuat apa reaktannya ya. Maksudnya apa ya, apa reaktan. Kalau produknya seperti ini, reaktannya apa? Ya, dengan kondisi bereaksi regen seperti ini ya. Nah, baiklah, mungkin sampai di situ dulu, sahabat kimia. Oh ya, oleh karena itu kita akan bisa membahas, menjawab pertanyaan yang POSI ya, yang POSI. Karena kita sudah belajar dari teorinya dulu, belajar teori dulu, baru kita bisa mantap menjawabnya ya. Kita coret-coretan ini sebentar, sahabat kimia. Jadi kalau cleavage di sini, tentu kita akan bisa, ini tetap saja. Kok karbonilnya biarkan saja ya. Nah, tetapi di bagian ini kita kasih apa? Oksigen. Nah ya. Jadi oksigennya itu posisinya ada di sini. Ya, karena harus 4 ikatan kovalen, 1, 2, ini berarti aldehid. 1, 2, 3, 4. Kemudian ditambah dengan posisi yang satunya, itu taruh aja oksigen di sini dari hasil mekanisme ozonolisisnya. Nah, sahabat kimia memberi label yang berbeda, warna yang berbeda pada oksigen yang hasil dari ozonolisisnya ya. Dan di sini ada H. Kita lihat ini adalah aldehid. Kita lihat ini adalah aldehid. Nah, bentuk antara kiri dan kanan ya, kiri dan kanan ini sama ya sahabat kimia ya. Ini sama ya. Ini reaksi reduksi. Jadi kita pilih yang mana untuk opsinya. Tentu tidak ada OH. Kenapa? Karena bukan reaksi oksidasi. Jadi A dengan yakin tidak kita pilih karena ini oksidasi ya. Kemudian B kita lihat. Wah, B ini mirip ya sama ini ya. Dua ya. Dua molekul. Jadi maksudnya B ini adalah dua molekul. Sedangkan C tidak. Karena C ini ada OH dan dia tidak cleavage ya. Maka ini bukan dong. Ini bukan. Kemudian yang ini juga bukan ya. Dia harus cleavage. Ini juga bukan. Maka jawabannya adalah B ya. Cuma perlu tahu bahwa ini ada dua molekul yang terbentuk ya. Dua mol yang terbentuk ya. Seperti itu. Baik ya sahabat kimia. Terima kasih sudah menonton video ini. Terus belajar. Berlatih soal-soal POSI.
Pada video berikutnya Bu Eli akan membahas juga untuk soal organik lainnya, khususnya di soal latihan posi. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin.